Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina al-awwalin wal akhirin wa ala alihi washabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, saudara siswa SMK Negeri 2 Temanggung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada puasa yang ke-24 ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pada Ramadan ini, dan kita melaksanakan ibadah puasa selama 9 bulan ini. Dan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan itu semuanya. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaatnya beliau kita harapkan diberikan pada yaumul qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala anak sekalian, sehat semuanya dong? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Pak Nasro akan mengisi pada Ramadan ini dengan tema fikih kontemporer. Apa sih yang dinamakan fikih kontemporer ini? Fikih kekinian. Namun Pak Nasuha tidak menyampaikan judul, melainkan ada beberapa teman-teman kalian yang sudah meng-WA Pak Nasuha dan bertanya tentang segala sesuatu yang tentang permasalahan fikih kontemporer. Mari kita simak bersama. Ada beberapa WA yang dia ajukan kepada Pak Nasuha untuk Pak Nasuha. Dari itu, ingat, puasa adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban seorang muslim mukmin, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa telah diwajibkan atas kita semuanya. Tujuannya apa? Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Ini sangat penting sekali. Dalam khutbah Jumat, ini adalah merupakan rukun dalam khutbah Jumat, supaya menyampaikan apa? Ajakan dari khatib untuk bertakwa. Itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Sebagai Pak Naswa kemarin sampaikan di hari Senin kemarin, bahwasanya puasa awwaluhur rahmah, 10/3 atau 10 hari pertama adalah rahmah, dan 2/3 pertengahannya antara 11 sampai 20 itu adalah maghfirah. Awalnya rahmat, kemudian maghfirah. Setelah kita mendapatkan rahmat dan maghfirah di 1/3 terakhir, antara 21 hingga 30 hari terakhir, Allah menjanjikan kepada kita aitku minan, terbebas dari api anak-anak Allah. Ya. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan puasa selama 26 hari. Tentunya ya, kita merefleksikan bagaimana kita selama 26 hari ini kita mendapatkan
atau mendapatkan rahmah, maghfirah, dan akan selanjutnya kita akan mendapatkan aidku minan nar. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendirikan bulan Ramadan dalam keadaan iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wahtisaban, dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Diampuni dosa-dosa yang lalu dan diampuni dosa-dosa yang akan datang. Maka dari itu merugilah bagi kita semuanya ya, momen Ramadan ini kita tidak manfaatkan. Marilah yang tersisa ini kita maksimalkan. Bahkan di hari-hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan, kita meningkatkan diri kita bertaqarrub ila Allah, kita beriktikaf di masjid, i'tikaf, kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak sekalian, saya akan bacakan beberapa pertanyaan dan saya jawab satu persatu. Ya. Yang pertama adalah dari saudara kita Ahmad Wildan, kelas 10 TAB 1. Ya. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang hukumnya musik itu bagaimana? Karena sekarang banyak sekali musik yang menyebar seluruh dunia. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak sekalian, hukum musik. Alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus. Kita semuanya suka musik. Kita semuanya suka mendengarkan musik. Kita semuanya sudah gantung dengan musik. Apa itu hukumnya menurut Islam? Ya. Kalau di dalam fikih, usul fikih, al-aslu fil mubah, al-aslu syai'un mubah. Segala sesuatu itu diperbolehkan. Illa ya'ti makana ala makana. Kecuali datang setelahnya itu sesuatu yang merubahnya dengan sebab-sebab tertentu. Nah, ini adalah salah satu dasar dari kita mengambil hukum. Ya. Segala sesuatu itu kita mubah, boleh, jaiz, boleh segala sesuatu itu. Kecuali datang sesuatu. Nah, musik dalam artian ini dalam Islam ya, asal hukumnya adalah mubah, diperbolehkan ya. Kecuali datang pada dirinya akan datang hukum-hukum setelahnya itu, misalkan haram ya. Ketika musik diperdengarkan saat pada waktu sholat, saat azan dikumandangkan, musik tersebut akan menjadi haram kalau kita tidak mendengarkan azan atau tidak menjawabnya. Seperti itu. Nah, itulah salah satu hukum, dan semuanya adalah musik sunnah ya, apabila digunakan dengan kegunaan dan kemanfaatan itu. Jadi jawaban dari Pak Naskah tentang musik itu mubah, diperbolehkan, kecuali yang saya contohkan tadi ya, ketika saat azan berkumandang kemudian kita kok masih terus berjoget-joget ria dengan musik, maka musik itu akan menjadi haram baginya ya. Itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kawan putri kita ya, Mbak Zaini Putri Wulandari, kelas 10 TKP, absennya 36 ya. Pertanyaan adalah, apa sih kajian yang berkaitan dengan mengenai dengan Al-Quran dan hadis? Wah, banyak sekali. Jawabannya banyak sekali. Pertanyaan yang bagus ya. Kajiannya apa Al-Quran dan hadis ini? Ya, lingkup kehidupan manusia.
bahkan dunia dan akhirat. Yang satu melingkupi akidah. Akidah adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah termasuk keimanan. Rukun iman yang 6 itu rukun Islam. Nah, yang kedua adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Anak-anak sekalian, ya. Di dalam Al-Quran hadis juga disebutkan dalam bahwasanya manusia dan jin diciptakan oleh Allah dan malaikat itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah muamalah. Setelah akidah, ibadah, kemudian muamalah. Muamalah itu adalah bagaimana manusia berhubungan dengan manusia, bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, ya. Bagaimana manusia berhubungan dengan alam semesta. Itu dan masih banyak lagi muamalah. Itu ya, dalam Al-Quran harus membahas tentang kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Itu yang ruang lingkup Al-Quran dan nanti kalau mau detail pembahasannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ruang lingkup Al-Quran dan hadis. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya ya dari teman kita dari kelas UTKP juga ini, Mbak Lisa Wati Ningsih, ya, kelas UTKP 11 UTKP 10 UTKP ya. Saya baca pertanyaannya. Saya memiliki soal yang ditanyakan, yaitu bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun, dan apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu, bolehkah ya. Kalau menurut ulama ya, kalau kita bangun dari terbangun dan saat itu juga kita sudah mendengar azan subuh, maka diperbolehkan sedikit saja, hanya untuk menguatkan, menguatkan. Setelah itu selesai, sedikit. Ukurannya sedikit itu apa? Ya bukan satu piring, bukan. Ya sedikit untuk menguatkan. Ya, setelah itu kita berpuasa lagi. Ada ulama yang tidak bolehkan setelah imsak subuh ini tidak boleh. Ya kita ikut ulama yang boleh. Jadi syaratnya langsung terbangun, bukan seenak-enak dulu. Itu minum kemudian makan sedikit, yang penting untuk biar kita tidak lemas nantinya. Ya, ukurannya sedikit bagaimana? Ukurannya ada pada diri kita, secukupnya, makan secukupnya. Jadi masih diperbolehkan. Ya, saat azan, syaratnya kita saat bangun tidak berenak-enakan dulu. Jadi langsung bangun udah digigat langsung. Oke, itu ya. Kemudian apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, inilah kita pertama sebagaimana Pak Nasuha tadi sampaikan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Apabila orang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan percaya dan wahtisaban dan mengharap ridho dari Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan. Nah, itulah adalah tanda-tandanya. Yang jelas tanda-tandanya yang pertama adalah tidak batal baik makan, minum maupun bernafsu ya. Nafsu yang gimana? Banyak sekali. Itu. Yang kedua adalah kita melaksanakan
banyak kegiatan di bulan Ramadan, baik siang maupun malam, itu dengan keadaan iman. Kita beribadah ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di akhir-akhir puasa nanti kita selalu mereview, ibaratnya kok puasanya sudah habis, kok bulan Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Itu bukan dengan mulut saja, tetapi dengan hati, ya. Sehingga kita di bulan Syawal nanti kita akan mendapatkan kemenangan dan diri kita menjadi fitrah. Dan tentunya kita melaksanakan zakat pada saat bulan Ramadan. Ya. Pertanyaan berikutnya gitu ya. Tadi beberapa pertanyaan sudah Pak Nasir jawab ya. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita Yunika Wardani. Ini kok dari kelas TKP lagi ya, kelas 10 ya. Ini pertanyaannya saya bacakan. Pak, setelah saya melihat video, saya ada muncul beberapa pertanyaan, Pak. Ya, yang pertama, jika kita melaksanakan puasa, maka kita meninggalkan sholat, apakah kita tetap sah puasanya? Asalkan puasa dilaksanakan dengan menghindari yang membatalkan puasa, imanan wahtisaban, ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita tetap sah. Nah, terus kita tidak melaksanakan sholat, misalkan sholat subuh, zuhur, asar, ya, tidak melaksanakan sholat, salah satu aja, puasanya tetap sah, tetapi dia menjadi seorang yang fasik karena tidak melaksanakan rukun Islam yang lain. Dia rusak, menjadi seorang muslim yang rusak, fasik karena tidak melaksanakan rukun Islam yang lainnya, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan, dia hukumnya berdosa. Ya, alangkah baiknya di dalam bulan Ramadan ini ya puasa dan melaksanakan seluruh kewajiban dan sunnah. Ya, itu jawabannya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Yunika. Saya pernah bernazar bahwa apabila saya naik kelas, saya akan berpuasa 3 hari dan nazar saya tercapai. Namun saya ada kodok puasa pada bulan Ramadan yang belum saya lunasi. Yang harus saya lakukan dahulu puasa mana? Apakah puasa nazar dulu atau mengkodok puasa terlebih dahulu? Nah, ini perlu kita kan. Jadi ketika dalam ayat 184 ketika dia punya uzur, yang dalam hal ini adalah bagi perempuan yang sudah semestinya itu ada uzur haid, dan itu harus dikodok selama hari yang telah ditinggalkan. Misalkan rata-rata 6-7 hari, ya. Misalkan ya, mau mengkodok puasa di hari di bulan selain di bulan puasa, maka dilaksanakan terlebih dahulu adalah kodok puasa terlebih dahulu yang puasa Ramadan. Nah, nazar ini hampir mendekati dengan wajib dan harus dilaksanakan. Ya. Wajib sama wajib ya, itu tidak boleh harus dilaksanakan sendiri-sendiri. Ya, jadi puasanya dilaksanakan, kodoknya dilaksanakan lebih dahulu, sejumlah bilangannya diselesaikan, baru melaksanakan nazar. Nah, terus caranya gimana? Bolehkah? Ini ada pertanyaan, mungkin tambahan keterangan. Pak, bolehkah puasa Ramadan, kodok Ramadan dicampur dengan puasa-puasa sunnah ya, yang lain? Kalau misalnya Pak Nasir boleh ya, tapi niatnya harus kodok puasa Ramadan terlebih dahulu niatnya ya.
di kodok dulu, baru niatnya ditambah, oh saya puasa pas hari Senin, oh puasa hari Kamis, oh puasa hari Ayyamul Bid, ya, di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 itu boleh, ya boleh, tapi niatnya diawali dulu dengan puasa kodok bulan Ramadan, ya. Terus baru setelah selesai kodok baru melaksanakan puasa nazar. Nah, nazar ini juga boleh dicampur dengan sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan kodok puasa dengan nazar itu jadikan satu karena semuanya sama-sama wajib, maka itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Yang ketiga adalah, Pak, macam-macam puasa sunnah itu apa saja? Ya, tadi sudah saya jelaskan di depan di barusan tadi, ya. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah, Senin Kamis. Dan puasa yang telah biasa dilaksanakan oleh Nabi Daud, ya, satu hari puasa, besok tidak puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. Sekarang puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Jadi berselang satu hari, itu namanya puasa Daud. Kemudian puasa Syawal, ya, puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah, baiknya dilaksanakan di bulan Syawal, boleh di awal atau di akhir atau di pisah-pisah, tidak masalah, ya. Bisa dimulai dengan di hari tanggal 2, 3, 5 dan seterusnya. Puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, ya. Terus puasa yang dilarang itu puasa apa aja? Puasa di hari Fitri, di hari Syawal, 1 Syawal, dan di puasa Idul Adha pas di hari Idul Adha sama Ayyamut Tasyrik, ya. Setelah puasa 4 hari itu berturut-turut itu dilarang kita berpuasa. Nah, sekalian, ya, banyak sekali puasa-puasa. Boleh puasa pada saat pertemuan kita, nah, pada saat hari kelahiran kita, itu kita diperbolehkan, boleh, ya, asalkan tidak kalau misalkan di hari Sabtu dan Minggu. Ini ada beberapa sedikit melenceng sedikit, ya, puasa di hari Sabtu karena itu akan menyerupai dari kaum Yahudi, ya. Tapi kalau kita berpuasa hari sebelumnya, misalkan di hari Jumat, hari Kamis, kemudian Sabtu, itu baru boleh, ya. Tapi kita tidak berniat puasa Daud, ya. Itu atau puasa aku puasa, ya. Tapi itu tidak dianjurkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk sekalian, mudah-mudahan pertanyaan yang dijawab oleh Pak Naswa ini bisa menambah wawasan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وخيرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تكثيرنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وجميع أعمالنا يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.